Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita melangkahkan kaki ke tempat ini, tidak ada yang kita harapkan kecuali kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah sarana kita bisa semakin mengenal Allah, semakin mengenal Islam. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-135 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah yang menyampaikanmu kepada Allah. Carilah wasilah yang menyampaikanmu terhadap hajat-hajatmu. Jadi kalau kita berdoa, ini saya sebagian tafsirnya itu, kita kan suka berdoa, Pak, ya. Kita pagi, siang, bahkan kita bangun di sepertiga malam berdoa. Kita punya hajat. Kalau kita pahami ayat ini, ya, wabtagu ilaihi, carilah yang bisa menyampaikan kepada keinginanmu, hajatmu, atau sampai kepada Allah. Apa yang mesti kita cari? Wasilah, sarananya. Artinya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tidak hanya cukup dengan berdoa saja. Wabtagu ilaihil wasilah. Makanya ada istilah tawassul. Dan tawassul yang masyhur dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawassulnya dengan amal soleh. Ya kan? Ya. Berdoa, tapi berdoanya dengan wabtagu ilaihil wasilah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Muslim, ketika 3 orang ini terkurung di dalam guha, gitu, ya, ditutupi oleh batu besar mulut gua itu sampai tidak bisa keluar. Masing-masing 3 orang ini berdoa, gitu. Ya Allah, selama itu aku hampir saja berzina. Di hadapan saya ada seorang wanita yang saya sukai dan mereka sudah pasrah untuk dizinahi. Hadisnya sahih nih, Pak. Ya. Hampir saya mau berzina dengan wanita itu. Saat itu ada perasaan takutku kepada Engkau, wahai Allah. Ya Allah, kalau itu kebaikan, ya, yang tercatat di sisimu, maka bukakan pintu itu, gitu. Maka bukakan pintu itu. Allah bukakan tuh pintu itu. Yang kedua juga sama, berdoanya dengan amal soleh. Yang ketiga juga sama, sampai kemudian Allah bukakan tuh batu besar itu, sehingga kemudian 3 orang ini bisa keluar dari guha. Itu makna wabtagu ilaihil wasilah, gitu. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang ke majelis ilmu ini merupakan wabtagu ilaihil wasilah, ya, yang bisa menyampaikan hajat kita, yang bisa menyampaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang penuh berkah di seperti ini, waktu fajar seperti ini, gitu, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang seperti ini, gitu. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan al-idha'atul waqt asyaddu minal maut. Ya. Ketika kita, ya, menyepelekan waktu, ketika kita acuh dengan waktu yang Allah amanahkan, dan ini merupakan nikmat. Kita lupa, Pak, bahwa waktu ini adalah nikmat. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, innaka antal ayyam, kalian itu kumpulan hari, gitu.
Jadi kita ini kumpulan hari. Ya. Dhahaba ba'duka yauman gitu. Ketika hari itu berlalu satu hari itu berlalu, maka di saat itu kalian mengurangi jatah umur engkau wahai Bani Adam gitu. Ya, jadi memang kita ini harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin waktu ini. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, al-idha'atul waqt asyaddu minal maut. Ya, siapa yang menyia-nyiakan waktu ya itu lebih besar ya ketimbang kematian itu sendiri. Kenapa? Kalau kematian itu berpisahnya kita dengan dunia, berpisahnya kita dengan handai taulan, keluarga. Kematian memisahkan diri kita dengan dunia, memisahkan diri kita dengan anggota keluarga, memisahkan diri kita dengan saudara-saudara kita. Itu kematian. Tetapi ketika kita tidak punya perhatian terhadap waktu dan kita tidak menggunakan sebaik-baiknya jadi sebagai wasilah itu, maka waktu itu bukan hanya memisahkan kita dengan dunia, tetapi memisahkan diri kita dengan Allah dan memisahkan kita dengan kehidupan akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Karena salah satu nikmat yang nanti Allah berikan kepada penghuni surga itu adalah ya wujuhui yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga ini akan berseri-seri bunga, cek orang Sunda mah. Ya. Kenapa bahagia wajah-wajah penghuni surga? Ila rabbiha nadhirah. Karena nanti penghuni surga itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan kajian saya pagi hari ini hadis yang pernah saya sampaikan, hadis qudsi ya 1 bulan kemarin. Kalau tidak salah saya berhenti di kalimat ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya, waja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, ketika Allah mengatakan di dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, telah aku haramkan perbuatan zalim pada diriku. Maka aku menjadikan kalian itu haram juga berbuat zalim. Fala tadzalamu, dan jangan kalian berbuat zalim. Sampai di sini. Nah, lanjutannya ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, lanjutan hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ibadi, masih dengan panggilan ya ibadi ya. Artinya ibadi itu adalah hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun. Sesungguhnya setiap kalian itu dhalun. Apa dhalun, Pak? Tersesat. Kita baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, di penghujung ayat ada kalimat walad dhalin, artinya dan jangan jadikan kami, aku ini termasuk orang-orang yang tersesat. Lihat kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya setiap masing-masing kalian itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, hendaklah di antara kalian untuk memohon, meminta hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan berikan hidayah itu kepadamu. Oke, kita bahas ini dulu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, lihat kalimatnya kata Allah. Allah menjelaskan di kalimat ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan tersesat. Apa maknanya kira-kira dhalun di sini? Ya. Inilah rahasianya bahasa Arab, Pak. Ya. Kalau kemudian kita memaknai secara tekstual, ya, ini terkadang suka banyak yang terjebak. Ya. Makanya kalau kita memahami ayat Al-Quran, bukan hanya secara tekstual kita pahami, ada asbabun nuzulnya gitu kan, ya, ada tafsirnya gitu kan. Ya. Nah, begitu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian dalam keadaan tersesat. Ya.
Kalau kemudian kita konversikan dengan hadis-hadis yang lain, ada komparasi dengan hadis-hadis yang lain gitu misalnya, ternyata bisa bertentangan, Pak. Misal dalam hadis qudsi masih, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh kami, maksudnya Allah telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus. Yang pertama apa, Pak? Sesat. Yang kedua? Lurus. Oke. Ada hadis lagi begini, Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, setiap anak muslim, kafir, ya, itu terlahir dalam keadaan fitrah. Betul kan? Apa keadaan fitrah di sini? Dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah setiap anak yang lahir dan berada dalam kandungan orang tuanya seorang ibu ketika usianya 4 bulan, lalu Allah tiupkan ruh kepada anak itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah tiupkan ruh kepada anak di usia 4 bulan dalam kandungan, itu terjadi dialog tauhid, gitu. Dialog tauhid, Pak, gitu, ya. Kata Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Diskusi, Pak, dialog antara Allah dengan anak yang berada dalam kandungan 4 bulan. Ketika Allah tiupkan ruh, kata Allah, apakah engkau percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Maka kata anak, qalu bala syahidna. Berarti kalau begitu, setiap anak itu bukan sesat, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Apalagi tadi Allah katakan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan lurus. Makna hunafa itu lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seorang anak yang belum baligh, gitu ya, yang akalnya belum bisa membenarkan bainal haq wal batil, itu salah satu makna baligh, Pak. Gitu. Kalau kita seringkali memaknai baligh itu kan kalau laki-laki sudah sudah mimpi basah. Kalau perempuan sudah haid, itu baligh, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada sebagian yang mendefinisikan baligh itu bukan hanya dari sisi itu, gitu. Ketika akalnya sudah berfungsi dan bisa membedakan antara hak dan batil, itu sudah baligh, gitu, ya. Makanya ketika ada seorang anak, dia belum baligh, dia wafat meninggal dunia, maka dia dalam keadaan fitrah, siapapun anak itu, ya. Nah, hadis ini mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan dhallun, tersesat, gitu. Apa maknanya di sini? Memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang sering kita ulang-ulang sebetulnya, kan? Ya. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, gitu kan? Ya. Ya. Kata para ulama, yang kita mohonkan dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu bukan hidayah Islam. Bukan. Karena Islam itu sudah melekat pada diri kita. Kita senantiasa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang begini Bapak Ibu sekalian, kita seringkali memaknai hidayah itu kan kaitannya dengan agama, dengan Islam. Ya, misal begini, kalau ada saudara kita yang belum muslim, kita doakan mudah-mudahan kau dapat hidayah. Betul, itu hidayah. Karena ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu hubungannya dengan Abu Thalib, pamannya Rasulullah, yang walaupun semasa hidupnya banyak membela Rasul, ya, banyak menolong Rasul dan mencintai Nabi, Pak. Ya. Itu subhanallah, Pak, mencintai Rasul itu pahalanya luar biasa. Mencintai Nabi. Umar bin Khattab itu pernah berbarengan dengan Rasulullah, ya. Kita kenal, Pak, Umar bin Khattab, bagaimana kualitas imannya Umar bin Khattab. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairun nas fi hadhil khairun nas fi sebaik-baik manusia setelahku, ya, Abu Bakar wa Umar. Jadi posisi Umar bin Khattab itu peringkat ketiga, Pak. Ya. Setelah Nabi, Abu Bakar, Umar. Ketika berbarengan dengan Nabi dalam sedang berjalan begitu, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya,
ana uhibbuka min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, ini hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi segala-galanya. Kebayang, Pak? Ya. Ya, itu kalau saya memaknai kalimat apa yang disampaikan oleh Umar ini sudah luar biasa, Pak. Kadang kita ini mencintai Rasul atau mencintai yang ada pada diri kita, kadang suka lebih kita cintai ketimbang Rasul. Kita lebih cinta kepada anak kita, lebih cinta kepada keluarga kita. Ini kualitas Umar. Ana uhibbuka min kulli syai'. Ya Rasul, aku mencintaimu melebihi segala-galanya. Illa min nafsi, kecuali cintaku terhadap diriku. Apa jawab Nabi? Umar, engkau belum cinta kalau begitu. Engkau belum cinta, ya. Kalau engkau mencintaiku, ya, kalau engkau mencintai dirimu masih melebihi cintanya ketimbang cintamu terhadap diriku. Gitu. Maka kemudian merenung sejenak gitu kan, ya. Ya, kontemplasi begitu kan, sampai kemudian menemukan satu kondisi, akhirnya kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya, ana uhibbuka min kulli syai'in, ya, saya mencintaimu melebihi segala-galanya, termasuk mencintaimu melebihi cintaku terhadap diriku. Maka kemudian Nabi mengatakan, shadaqta. Anas bin Malik, ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul, dan Nabi mengatakan, sahabat ini ketika bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kata sahabat ini, ya Rasul, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, emang sudah persiapan ibadah apa yang sudah engkau persiapkan? Gitu. Nabi sampai balik bertanya. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasul, saya belum punya ibadah apa-apa. Ibadahku biasa-biasa saja. Tapi orang ini punya kalimat, saya hanya mencintaimu. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di surga bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalimat itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak ada kalimat yang paling aku cintai dan senangi melebihi kalimat anta ma'aman ahbabta. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, cintanya kepada Nabi ini luar biasa, dan itu terjadi pada siapa? Abu Thalib. Kecintaannya kepada Nabi ini terbukti, Pak, dengan pengorbanan semasa hidupnya Abu Thalib. Tetapi turun ayat kan dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah hatta kepada keluargamu sendiri. Hanya urusan Allah. Hidayah. Nah, ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita minta itu bukan hidayah itu, kata para ulama. Gitu, ya. Yang kita minta itu adalah yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu berupa ilmu, petunjuk yang membimbing hidup kita. Gitu. Itu satu. Bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Bapak Ibu Bapak Ibu hadir di majelis yang seperti ini bagian upaya untuk mendapatkan hidayah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat, mendengarkan perkataan yang baik, mendengarkan tausiah. Ini lihat ayatnya, Pak. Orang yang mendengarkan ceramah, orang yang mendengarkan nasihat, yang mendengarkan kajian-kajian, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Apa hidayahnya? Hidayatul irsyad, berupa petunjuk. Maka yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, hidayah. Yang pertama hidayatul irsyad. Yang kedua, Pak, yang kita minta itu apa? Kata para ulama, hidayatut taufik. Hidayah apa? Taufik. Jadi hidayah itu ada dua, Pak. Ya, selain hidayah kita menjadi seorang muslim, makanya kafir, kenapa disebut kafir? Ya, itu maknanya tertutup, Pak. Ya, makanya bahasa Al-Quran itu kan dulu sempat ramai, nggak usahlah disebutkan kata kafir, non muslim aja begitu, gitu kan?
Sementara Al-Qur'annya kan ada kata kafir, ya. Apa makna kafir? Kafir ya, kafaro itu artinya tertutup, Pak. Apa yang tertutup? Hatinya yang tertutup daripada menerima hidayah Islam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha." Ya, jadi orang-orang ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik gitu kan, ya. Ahli kitab, ma yawaddul, mereka menolak. Apa yang mereka tolak? Ya, sesuatu yang Allah datangkan kepada mereka, yaitu Islam, hidayah, gitu. Tetapi kemudian mereka menolak itu semua, hatinya tertutup. Ya, siapa yang hatinya tertutup dari menerima Islam itu disebut kafir, gitu, ya. Nah, tetapi yang kita minta bukan hidayah Islam. Yang kita minta ini yang pertama adalah hidayatul irsyad, berupa petunjuk, ilmu. Cukup enggak? Enggak cukup. Ada yang kedua, hidayatul taufik. Apa hidayatul taufik? Ya, kemampuan ya yang Allah kuatkan kepada kita untuk bisa mengamalkan irsyad, petunjuk. Emang Ustaz ada orang yang Allah berikan banyak ilmu, pengetahuan kitab tetapi enggak mendapatkan hidayatul taufik? Ada. Qur'annya apa? Al-A'raf ayat 175. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahum ayatina. Tuh, Muhammad ceritakan tentang orang yang Allah berikan kitab. Tentang orang yang Allah berikan ayat. Berarti petunjuk punya. Ya. Ayat-ayatnya Allah berikan kepada orang ini. Tetapi kata Allah, pansalakha minha, insilah. Pansalakha minha, mereka meninggalkan kitabnya. Mereka meninggalkan ayat-ayatnya, kata Allah. Fa'atba'ahu syaitan, bahkan mereka cenderung mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah berikan kitabnya. Kalau kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir, siapa orang ini? Ternyata Pak, orang ini yang Allah berikan pengetahuan tentang kitab pada masa Bani Israel. Ya, hafal kitab, Pak. Jadi ulamanya Bani Israel kalau nggak salah gitu. Ya. Siapa namanya? Bal'am bin Bawra. Ada nama ulamanya Bani Israel sampai Allah berikan kalau berikan karomah. Ya, kalau kepada Nabi mujizat. Allah kasih karomah kepada Bal'am bin Bawra. Kalau lihat ayat semuanya itu, Bal'am bin Bawra itu kalau berdoa nggak pernah ditolak sama Allah. Doanya diijabah sama Allah. Karomah kan? Ya. Ya. Tetapi bagi kita Pak, yang paling utama itu bukan karomah. Istiqomah. Itu sebetulnya. Bukan karomah tapi istiqomah. Makanya ya Imam Ibnu Athaillah menyebutkan di dalam kitabnya, istiqomah itu khairun min alfin karomah, lebih baik ketimbang 1000 karomah. Kan seringkali Pak, ada sebagian orang yang terlalu mengkultuskan orang yang diberikan sesuatu kelebihan, karomah, dan akhirnya bisa terjebak kepada kesyirikan. Betul nggak Pak? Ya. Makanya lihat hadis Nabi Pak, ya. Ketika Nabi menyebutkan ada orang-orang yang masuk surganya, ya, wala hisaban, ya, tanpa dihisab. Siapa orang yang masuk surganya tanpa dihisab? Salah satunya apa? Mereka yang tidak minta diruqyah. Hadisnya sahih itu Pak. Ya. Ya. Ada orang yang masuk surga dan masuk surganya tanpa dihisab. Salah satu orang yang masuk surga tanpa dihisab yaitu mereka orang yang tidak pernah minta diruqyah. Sekarang pertanyaannya, kan ruqyah itu dibolehkan? Emang betul dibolehkan, ada hadisnya. Kenapa kalimat itu, orang yang seperti itu muncul termasuk kategori orang yang masuk surga tanpa hisab? Karena khawatir Pak, ini saking bersihnya seseorang akidahnya, ketika kita seseorang diruqyah kemudian oleh seseorang ya yang diberikan kelebihan oleh Allah sehingga bisa sembuh dari ruqyahnya, khawatir ada ungkapan, ada perasaan yang tertanam di dalam hati walaupun sedikit, oh orang itu hebat. Padahal hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Gitu. Paham ya? Gitu. Ya, makanya Bapak Ibu, hadirin sekalian, kadang ada orang yang terlalu mengkultuskan seseorang yang punya karomah. Bisa jadi muncul kesyirikan itu dari sana. Kesyirikan yang pertama kali yang muncul pada umat manusia, kesyirikan apa Pak? Ya, itu pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Qur'annya apa? Surat Nuh. Dulu sebelum Nabi Nuh nggak pernah ada mengkultuskan orang-orang soleh, nggak pernah ada bahaya kemusyrikan, nggak ada. Ya,
Kata Abdullah Ibnu Abbas, 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalam ya, baru muncul mulai kemusyrikan. Kemusyrikan yang pertama kali bukan kemudian percaya dengan khurafat, bukan. Ya. Tetapi kemusyrikan yang pertama kali muncul pada manusia itu adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa qalu la tadharunna alihatan waddan wala suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Tuh. Kata Allah. Ketika pada masa Nabi Nuh tuh, ketika penghulu ya, pemuka kaum Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan Waddan, Suwa'an, wa Yaghuth, wa Ya'uq untuk disembah. Siapa Waddan, siapa Suwa', Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasr? Semua ulama sepakat, termasuk Abdullah Ibnu Abbas, bahwa nama-nama itu adalah orang-orang yang sangat terkenal kesolehannya di zaman sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Kembali kepada tadi, Bapak Ibu sekalian, Bal'am bin Ba'ura ini orang Allah berikan karomah, kata Imam Ibnu Katsir. Doanya enggak pernah tertolak, tetapi lihat kata Allah, ya. Watru alaihim naba'alladzi atainahum ayatina fansalakha minha. Lalu mereka meninggalkan, Bal'am bin Ba'ura ini meninggalkan ayat-ayat Allah, meninggalkan kitabnya. Fa'atba'ahu syaitan, bahkan cenderung mengikuti syaitan. Nauzubillah. Fakana minal ghawin, dan mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, ada orang yang Allah berikan hidayah irsyad berupa ilmu, berupa petunjuk. Mungkin boleh jadi dia tahu tentang tafsir, tahu tentang hadis, tetapi apa? Allah nggak berikan kepada mereka hidayah itu taufik. Sehingga apa yang terjadi? Paham Quran, paham hadis, tetapi apa? Melawan Quran, melawan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Betul nggak, Pak? Ada yang begitu? Bisa jadi, gitu kan? Ya. Tahu tentang Al-Quran, isi Quran, tetapi mereka yang menolak tentang Quran, mereka yang menolak tentang hadis. Maka yang disebut dengan iman itu, yang disebut dengan tauhid, akidah itu, Bapak Ibu sekalian, secara bahasa kan makna akidah itu akdun, ikatan, yang mengikat antara manusia dengan Tuhannya. Itu akidah, akdun nikah, gitu. Secara bahasa. Tetapi secara istilah makna tauhid, akidah itu adalah keyakinan yang ada pada diri seseorang yang tidak pernah sedikit pun ada keraguan. Tentang apa? Tentang Allah, tentang rukun iman tentunya, kepada Al-Quran, kepada hari kiamat. Gitu. Nggak boleh ada keraguan. Kalau masih ragu tentang Allah, masih ragu tentang Al-Quran, masih ragu tentang hari kiamat, masih meragukan tentang Nabi Muhammad SAW dan meragukan qada dan qadar, maka tauhidnya rusak. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim itu, kita memohon kepada Allah yang pertama hidayatul taufik, yang kedua hidayatul irsyad. Nah, kembali kepada hadis tadi, hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun. Kalian itu dalam keadaan tersesat. Apa makna dhallun di sini? Ada dua maknanya, gitu. Ya, yang pertama betul. Ya, ulama juga memaknai dhallun ini tersesat. Artinya apa? Orang itu kecenderungan secara umum, gitu. Kecenderungan orang secara umum itu susah untuk mendapatkan hidayah Islam, gitu. Ya. Dia sudah dapat Islam, tapi Islamnya itu hanya sebatas KTP-nya saja. Tetapi ya kepribadiannya, pemikirannya, akhlaknya jauh daripada Islam, gitu. Apalagi Allah katakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan manusia itu lebih berbuat fujurnya, berbuat dosanya jauh lebih banyak. Itu maknanya ada betul hidayah. Tetapi makna yang paling kuat, makna ya ibadi kullukum dhallun itu artinya bahwa Allah menciptakan kita bukan dalam keadaan tersesat secara akidah, bukan. Tetapi makna dhallun ini di sini Allah menciptakan kita itu dalam keadaan dhal, maknanya kalian dalam keadaan tidak punya pengetahuan apapun. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Ketika kalian dikeluarkan dari orang tua kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak punya ilmu apapun. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, bahkan tidak mengetahui yang hak, tidak mengetahui yang batil. So, kita lahir, Pak, hak kita nggak tahu, batil kita nggak tahu, ya. Makanya anak kecil itu jangan heran, pengetahuannya tidak ada apa-apa, Pak. Ya, punten, Pak.
Kita yang berakal ini tahu bahwa api ini berbahaya. Kita tidak bisa menjauhkan api itu dari genggaman tangan kita. Tapi anak kecil ini Pak, la ta'lamuna syai'a, Pak. Enggak tahu api itu berbahaya. Ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, karena akal kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian digunakan untuk berpikir. Kita tidak makan, Pak, tidak mungkin makan batu, karena batu bukan sesuatu yang kita makan. Ya? Tapi anak kecil bisa nggak begitu, Pak? Bayi. Bayi itu yang ada di sampingnya pokoknya Pak dimakan aja gitu, ya. Nggak tahu mungkin itu kotoran, nggak tahu mungkin itu bukan sesuatu yang memang mesti dimakan. La ta'lamuna syai'a atau non, ya. La ta'lamuna syai'a. Maka Bapak Ibu sekalian, makna dhalun di sini ya konotasinya bukan kemudian mereka dalam keadaan tersesat, dalam kondisi tidak mendapatkan iman, bukan. Tetapi la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatunya. Contoh saya sampaikan, Pak. Kalau kita memaknai kata ya dengan secara tekstual itu bisa menyimpang, bisa salah. Misal saya sampaikan Quran surah Ad-Duha ayat yang ke-7 lah, yang populer. Wa wajadaka dhalan fahada. Lihat artinya Pak. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan aku temukan Muhammad dalam keadaan, maksudnya Allah menemukan Muhammad dalam keadaan tersesat. Nah, itu salah kalau kita memaknai begitu, dhalan. Dan Allah menemukan Muhammad dalam keadaan tersesat. Apakah mungkin Nabi tersesat? Enggak akan mungkin. Kenapa enggak akan mungkin? Allah yang sudah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat. Ini mengatakan Nabi tersesat. Makanya sempat Pak viral tuh ada ustadz ya yang memaknai kalimat wa wajadaka dhalan fahada, entong-entong urang cenah. Nabi ge tersesat. Ya ayatna wa wajadaka dhalan fahada. Allah menemukan Nabi dalam keadaan tersesat. Itu Quran su'ul adab. Su'ul adab, Pak. Kenapa konotasinya negatif? Apa-apa yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebaikan. Para ulama sepakat tidak ada makhluk yang Allah ciptakan penuh dengan perencanaan yang matang, gitu kan? Ya. Dan memang sebuah anugerah, ya, melebihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sampaikan Pak ketika ngimamin di rakaat yang kedua, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, ya, surat Shaf ayat yang ke-6, ya. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, wa mubasysyiran, aku mendatangkan kabar gembira bagi kalian. Apa kabar gembiranya? Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi, seorang rasul yang namanya Muhammad. Nabi Isa rentang waktunya dengan Nabi Muhammad 300 tahun lamanya, Pak. Kan? Nabi belum lahir disebut-sebut oleh Nabi Isa, disebut-sebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Kan? Bagaimana mungkin seorang Nabi itu tersesat? Ya. Maka subhanallah Pak, kita salawat kepada Nabi, ya, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyar. Siapa yang salawat kepada Nabi satu kali saja, itu balasannya perbuatan Allah buat kita, Pak. Bukan ganjaran Allah, tapi balasannya itu adalah perbuatan Allah. Masya Allah, perbuatan Allah itu suci, Pak, bayangkan. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah akan bersalawat. Berarti kan perbuatan Allah. Betul kan? Perbuatan Allah. Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking utamanya Rasulullah SAW, ngapa ini menyinggung kepada Nabi karena bulan Rabiul Awal nih, ya, bulan Rabiul Awal. Sampai salah seorang ulama, Imam Masjidil Haram mengatakan, ya, ketika masuk malam Senin, malam 12 Rabiul Awal itu, ya, mereka orang-orang Arab itu pandai-pandai berpuisi, Pak. Ya, kemampuan orang Arab itu sastranya tinggi. Ya, dia mengatakan, duhai malam Senin, ya, gitu, Lailul Isnain, gitu kan. Ya, kenapa mereka sangat bukan memuliakan, menghargai malam Senin?
Karena kalau tanpa ada malam Senin ini nggak akan ada kemuliaan yang lainnya misalnya. Kemuliaan Lailatul Qadar nggak ada. Kenapa? Karena semua nilai Lailatul Qadar ada pada Nabi SAW dan Nabi lahir di malam Senin, gitu. Ya. Kalau nggak ada malam Senin, nggak ada kemuliaan hari Jumat, gitu ya. Kenapa nggak ada kemuliaan hari Jumat? Karena yang memuliakan hari Jumat disebabkan Allah turunkan Nabi SAW memberikan ajarannya tentang keutamaan hari Jumat, gitu. Jangankan kita Bapak Ibu sekalian, Allah saja memanggil Nabi di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Pak, kalau Allah memanggil selain Nabi Muhammad, kadang Allah cukupkan dengan menyebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Allah panggil nama Adam. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, ya Isa, inni stofaituka. Ya, apalagi Pak? Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Jadi Allah panggil semua nabinya itu dengan nama. Tapi ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, kata para ulama, sampai Allah pun punya adab kepada Nabi. Allah nggak panggil namanya, tapi Allah panggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayuhan nabi, nabiyul jahidul kuffar wal nggak dipanggil ya Muhammad. Gitu. Masya Allah. Jadi nggak akan mungkin lah gitu Nabi ini dikonotasikan dengan kata tersesat, gitu ya. Jadi kalau kita memaknai wa wajadaka dhalan fahada, dan kami menemukan engkau Muhammad dalam keadaan tersesat, yaitu termasuk su'ul adab dalam memahaminya. Ya. Coba bayangin, meninggikan suara kita di atas suara Nabi saja, lihat ancamannya kata Allah. Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah ancamannya apa? Siapa yang meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, antahbatu a'malakum, maka amal-amal kalian akan terhapus. Gitu. Nah, jadi kita mesti memahami, Pak, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu, makanya kita nggak boleh kalau ada sebagian kaum muslimin, ya, yang dengan lahirnya Nabi mereka berbahagia mengadakan Maulid Nabi, silahkan, nggak apa-apa, gitu, ya. Kenapa? Karena memang betul, Pak, ada ayatnya memang juga. Ada para ulama, bukan kita, ulama-ulama dulu sudah mencari dalil, ada dalilnya. Dalilnya apa misalnya? Quran surat Yunus ayat 57. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Disebabkan karena anugerah dan rahmat yang telah Allah berikan kepadamu, ya. Fabidzalika falyafrahu, maka yang dengan demikian itu falyafrahu, hendaklah kalian merasa bahagia. Bahagianya atas anugerah dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kalian, wa huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik ketimbang harta yang kalian kumpulkan, dunia yang kalian kumpulkan. Apa yang dimaksud dengan anugerah dan rahmatnya itu? Salah satunya Al-Quran disebutkan, yang kedua apa? Nabi Muhammad SAW. Allah katakan diturunkan seorang Nabi itu sebagai rahmat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada sebagian kaum muslimin yang dengan malam Maulid Nabi itu kemudian mau Maulid Nabi, ya, kemudian bahagia gitu kan, bersyukur, ya, masya Allah, gitu kan, ya. Selama apalagi kemudian di dalamnya ada tausiah yang mengingatkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan. Ya. Kalau yang tidak, nggak masalah juga, nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Ya. Yang tidak, tetap kecintaan kita kepada Nabi harus kita tumbuhkan. Ya. Nggak mesti dengan salawatan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi tinggalkan. Begitu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, ini kata Al-Qur'an, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cukup dengan itu silakan. Kalau ada saudara kita yang kelahirannya itu menjadikan kita bahagia, silakan, falyafrahu, karena Allah katakan berbahagialah dengan rahmat Allah yang diturunkan. Salah satunya rahmat Allah itu adalah diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang makna dhalin di sini apa? Gitu kan?
Wa wajadaka dhalan fahada, dan kami menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan dhal. Apa maknanya? Bukan tersesat. Ya, kalau kita lihat tafsir paling tidak ada 3 makna ketika mengartikan kalimat dhalan fahada di sini. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Nabi dalam keadaan dhalan itu maknanya tadi saya katakan, la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa kadzalika ilaika ruhun min amrina, kata Allah, ya. Ma lam yadri fil kitabi wal iman, dan innaka ma lam yadri. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau Muhammad dalam keadaan tidak mengetahui. Ma tadril iman, dalam kondisi engkau tidak mengetahui iman, wal kitab, dan tidak mengetahui kitab. Tuh. Bagaimana mungkin Nabi bisa tahu, ya? Sebelumnya Nabi enggak tahu tentang kitab. Sebelumnya Nabi tidak mengetahui tentang iman. Lalu Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah. Ya, Allah turunkan Al-Qur'an, sehingga dengan itu kemudian Nabi mengetahui Alkitab, mengetahui tentang iman. Maka kalimat wajadaka dhalan di sini, sesungguhnya aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan dulu engkau tidak mengetahui tentang kitab, tidak mengetahui tentang iman. Lalu Allah berikan pengetahuan tentang kitab, Allah berikan pengetahuan tentang iman. Maka makna dhalan di sini maknanya adalah Nabi tidak mengetahui sebelumnya. Disebut saja Iqra aja. Kata Nabi, ma'ana biqari. Iqra. Ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Jadi la ya'lamuna syai'a. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna dhalan itu kalau kita lihat istilah dalam bahasa Arab, Pak. Ya, kalau misalnya ada sebuah tempat luas, Pak, ya. Tempat luas, sementara tempat luas itu banyak pepohonan, dan hampir semua pepohonan itu dalam keadaan tandus, Pak, kering. Nggak subur pepohonan itu. Nah, dalam kondisi banyak pohon yang nggak subur, tandus kering itu, ada satu pohon yang subur, Pak. Ya, ada satu pohon yang subur. Hijau, yang lain mah kering, ini mah hijau pohonnya. Nah, satu pohon yang tumbuh subur, yang bagus dalam kondisi pohon-pohon yang lainnya dalam kekeringan, maka dalam istilah bahasa Arab, satu pohon yang tumbuh subur ini, Pak, itu disebutnya dengan dhalun. Apa kira-kira maknanya? Coba lihat, Pak. Kenapa Nabi SAW ketika masa hidupnya sering berada di Gua Hira, Tahanus? Karena menyaksikan banyak orang-orang musyrikin Quraisy yang menyimpang. Ya. Penyimpangan yang terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah yang menjadikan Nabi SAW yang melihat begitu risih. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sering berada di Gua Hira untuk tahanus, ya. Supaya apa? Tidak mau seperti hanya kebanyakan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka seperti itulah yang kemudian disebut dengan dhalun, gitu, ya. Itu dua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengatakan dhal di sini, bukan Nabi dalam keadaan tersesat, tapi Nabi dalam keadaan bingung. Nah, kalau saya perhatikan di tafsiran atau terjemahan Al-Qur'an itu sering menyebutnya, ya, kalimatnya bingung, ya. Dan kami menemukan engkau Muhammad dalam keadaan bingung, gitu. Dalam keadaan bingung. Kenapa? Karena menurut para ulama tafsir, suatu saat Nabi sedang berada bersama-sama dengan pamannya, ya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertinggal dengan pamannya, kebingungan, gitu. Sebentar tafsir begitu, kebingungan, masih kecil, Pak, gitu kan. Lalu kemudian Allah datangkan Abu Jahal, gitu. Dan Abu Jahal itu cinta apa kepada, ya. Jangan dikira Pak, Abu Jahal itu mencintai siapa? Nabi, sangat cinta kepada Nabi. Hadisnya sahih, Pak, nggak bisa di ini. Ya, hadisnya sahih kecintaan Abu Lahab kepada Nabi SAW pas di saat lahir itu memberikan berkah sendiri kepada Abu Jahal, pun. Setiap hari Senin diringankan siksaannya, hadis Bukhari Muslim, Pak. Abu Jahal itu setiap hari Senin diringankan siksaannya. Bayangkan, apa yang menjadikan Abu Jahal setiap hari Senin diringankan siksaannya, Pak? Ya. Karena pada hari Senin, dengan lahirnya Nabi SAW, dia senang, saking senangnya dia memberikan infak sebagian hartanya. Baik, sampai seperti itu.
Makanya ada dalil ulama menyebutkan kalau saja Abu Jahal orang kafir diberikan kebaikan disebabkan karena senang dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dengan kita. Abu Jahal itu memberikan sebagian ternaknya saking senangnya dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi dalam keadaan tersesat, bingung di sini, lalu kemudian Abu Jahal menemukan dan kemudian membawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna wa wajadaka dhallan fahada di sini bukan Nabi dalam keadaan tersesat, hati-hati ya. Karena kalau kita nggak paham ini ya tadi bisa ya, makanya wajar ketika ada ustaz memaknai entong-entong orang Nabi ge tersesat. Wah, Pak, pada semua para ulama ya, para ulama mengkritisi habis-habisan gitu kan. Ini ulama apa begitu kan ya, ustaz apa gitu kan, hati-hati begitu ya. Nah, kalau kita dijelaskan begini bisa jelaskan, ya akhirnya oh iya. Nabi itu bukan dalam keadaan tersesat konotasi negatif gitu ya, karena keberadaannya Nabi SAW. Dan nanti Bapak Ibu sekalian ketika kita di hari kiamat, kita mah disibukkan ngurusin diri kita sendiri masing-masing, tetapi ada satu manusia ya yang nanti di hari kiamat dia menyibukkan untuk umatnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan itu. Maka kata Allah, lihat Pak, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan tersesat. Lihat kalimatnya, pastahduni, hendaklah kalian memohon kepadaku, meminta kepadaku. Maka Bapak Ibu sekalian, yang mesti kita minta kepada Allah bukan hanya tentang rezeki. Yang kita minta kepada Allah bukan hanya tentang kesehatan, lancaran urusan usaha kita, tetapi mintalah hidayah kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan dalam doanya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'alukal huda. Ya Allah, sebelum Nabi meminta takwa, sebelum Nabi meminta harta, gina, boleh minta harta. Lihat, Allahumma inna as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu huda, hidayah, wat tuqa, takwa, wal afaf, ya, ampunan, wal ghina, harta. Tuh, coba, ya. Boleh minta harta, tapi lihat, yang harus kita dahulukan itu adalah hidayah. Kenapa? Karena ini pastahduni. Apalagi ibu, bapak hadirin sekalian, amalan, perbuatan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memohon, meminta. Jadi kalau dikatakan amalan apa yang paling disenangi oleh Allah? Meminta, salah satu, memohon. Makanya kenapa kalimat meminta, kalimat permohonan di dalam Al-Qur'an banyak Allah sebutkan dengan beberapa kalimat. Yang pertama dengan kalimat doa. Doa itu meminta, Pak, ya. Ud'uni istajib lakum. Memintalah kepadaku, maka aku akan berikan. Yang kedua, kalimat meminta, kalimat permohonan dalam Al-Qur'an disebut juga dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Meminta, isti'anah. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Masya Allah, banyak sekali. Ada lagi Allah menyebutkan dalam Al-Quran kalimat permohonan, permintaan kepada Allah itu dengan sebutan istisqa. Istisqa itu meminta, Pak. Ada salat namanya salat istisqa. Istisqa itu artinya meminta. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-60, wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa istisqa, meminta kepada Allah, gitu, ya, meminta kepada Allah supaya diberikan air buat kaumnya. Karena memintanya tentang air, maka disebutnya sholatnya istisqa, meminta hujan. Tapi maknanya meminta. Ada doa, ada isti'anah, ada istisqa, ada lagi apa? Istighosah. Pernah dengar istighosah? Istighosah itu artinya meminta, Pak. Dan itu dilakukan langsung oleh Rasulullah. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9-10. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika Nabi dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin 313 orang, jumlah kafir Quraisy lebih daripada 1000 orang. Lihat kekuatan begitu, Pak. Kaum muslimin ada rasa takut, wajar. Saat itu Nabi istighosah, istastaghithuna rabbakum, sampai Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi, sorban Nabi sampai jatuh. Abu Bakar mengambilkan sorban Nabi yang terjatuh.
Akhirnya kemudian bi alfin minal malaikati murdifin. Nabi memohon, meminta tolong kepada Allah dengan istighatsah. Ada lagi apa, Pak? Munajat. Munajat juga meminta. Najiyah. Ma yakunu najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Meminta kepada Allah sambil berbisik-bisik. Permohonan kepada Allah dengan berbisik-bisik itu namanya munajat. Ma yakunu min najwa thalathatin. Siapa di antara kalian yang tiga orang sedang berbisik-bisik atau 4 orang yang sedang berbisik-bisik, Allah mengetahui apa perkataan walaupun kalian berbisik-bisik tadi. Maka disebut munajat, permohonan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbisik-bisik. Allah katakan fastaduni, hendaklah kalian banyak meminta kepadaku, terutama meminta hidayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita banyak meminta, makanya lihat Pak Bu ya, banyak meminta termasuk minta hidayah ya. Banyak meminta apapun Bapak Ibu sekalian itu sebetulnya permintaan, doa, munajat, istighatsah, isti'anah, amalan yang sangat dicintai sama Allah. Coba kita belajar. Kita belajar Pak dari Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang rasul, wattakhadallahu Ibrahim khalila, yang Allah cintai Pak. Ini kalau kita secara logika Pak, masa sih Nabi Ibrahim yang sangat dicintai oleh Allah, pengorbanannya yang sudah luar biasa begitu Pak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah enggak pernah berhenti. Rabbi habli minas. Berapa lama minta kepada Allah supaya dikasih seorang anak, Pak. Tapi akhirnya Allah mengabulin Nabi Ibrahim, doanya berapa lama? 20 tahun. 20 tahun baru Allah kabulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kita berpikir, masa kekasihnya minta saja sampai ditunda sampai 20 tahun, enggak langsung begitu kan? Nah, hikmahnya apa kira-kira? Ya. Nah, apa hikmahnya apa? Sesungguhnya yang Allah cintai itu bukan pengabulan doanya, bukan. Yang Allah cintai itu Pak, ketika kita bisa bermunajatnya kepada Allah, ketika kita bisa berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau Allah kabulkan permohonan kamu, permohonan engkau, kata Nabi SAW, setelah Allah kabulkan, maka setelah itu engkau tidak munajat lagi sama Allah, tidak berdoa lagi sama Allah. Maka kata Nabi SAW, doa yang tidak akan dijawab oleh Allah itu adalah al-isti'jal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal isti'jal?" Apa yang dimaksud dengan isti'jal? Kata Nabi SAW, "Wa qala qad da'autu lam ara yastajibu li." Kata Nabi, yang dimaksud dengan isti'jal itu adalah orang yang mengatakan, "Aku ini sudah berdoa pagi, siang, malamnya sudah berdoa, qad da'autu, tapi aku masih belum melihat Allah mengabulkan doa saya." Itu isti'jal. Istijal itu orang yang ketika berdoanya dibarengi dengan istijal, maka doanya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istijal itu maknanya tergesa-gesa dalam berdoa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah menyuruh kita fastahduni terus ya? Alhamdulillah kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Apakah cukup? Enggak akan doa lagi? Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni. Kata Allah, ahdikum, maka Allah akan berikan hidayah. Ini kalimat yang kedua ya. Setelah kalimat ini masih panjang sih kalimatnya, tapi mudah-mudahan kalimat ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu, ya. Fastahduni ahdikum. Ya, mudah-mudahan kalimat ini bisa kita pahami Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga hidayah pada diri kita semua, insyaallah, amin. Baik Bapak Ibu, ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kalimat dalam hadis kursi ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.